Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Nah, pada kesempatan kali ini kakak akan membawakan sebuah layanan, yaitu layanan klasikal, bimbingan klasikal, dengan tema atau topik yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu perencanaan karir sejak dini. Nah, mengapa kakak memilih perencanaan karir sejak dini? Karena kakak melihat adik-adik sekalian ini masih belum mengerti tentang bagaimana cara merencanakan karir, apa yang harus kita lakukan, dan tidak mengerti bagaimana pentingnya merencanakan karir sejak dini. Jadi mungkin itu alasan kakak memilih tema atau topik pada kesempatan kita pada pagi hari ini. Selanjutnya, sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa bersama-sama menurut keyakinan dan juga kepercayaan masing-masing. Kakak pimpinnya doanya, berdoa dimulai. Doa selesai. Amin. Nah, selanjutnya kakak akan menjelaskan langkah-langkah dan juga tujuan dan juga langkah-langkah kegiatan kita pada kesempatan kita hari ini. Yang pertama, adapun tujuan yang akan kita lalui, yang akan kita capai pada kesempatan kali ini, yaitu adik-adik sekalian itu mampu menentukan pilihan pendidikan lanjutan yang sesuai dengan kemampuan peserta didik masing-masing, seperti keyakinan, tujuan hidup, dan juga cita-cita kalian. Merencanakan strategi pengembangan diri, serta membiasakan gemar membaca untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Adapun tujuan umum yang akan kita capai pada kesempatan kita pada hari ini, itu pertama, peserta didik mampu mengekspresikan ragam pekerjaan, pendidikan, dan juga aktivitas dengan kemampuan diri. Yang kedua, menyadari keragaman nilai dan juga persyaratan aktivitas yang menuntut pemenuhan kemampuan tertentu. Dan yang terakhir, mengidentifikasi ragam alternatif pekerjaan, pendidikan, dan juga aktivitas yang relevansi dengan kemampuan diri. Nah, adapun tujuan khusus yang akan kita capai pada kegiatan kita kali ini, yaitu adik-adik sekalian ini diharapkan mampu membangun pemahaman tentang apa itu karir. Yang kedua, peserta didik mampu merancang perencanaan karir sejak dini. Dan yang terakhir, peserta didik mampu menentukan karir yang sesuai dengan yang telah dirancang oleh adik-adik sekalian ini sebelumnya. Nah, jadi itu tujuan yang akan kita capai pada kesempatan kita pada hari ini. Nah, adapun langkah-langkah yang akan kita lakukan ke depannya. Yang pertama, kakak akan bertanya kepada adik-adik sekalian mengenai apa yang adik-adik sekalian itu ketahui tentang karir. Yang kedua, kakak akan menampilkan PPT dan juga mengajak peserta didik atau adik-adik sekalian untuk menonton video tentang perencanaan karir sejak dini, video animasi tentang perencanaan karir sejak dini. Yang ketiga, kakak akan menjelaskan PPT dan juga di video tentang perencanaan karir sejak dini. Yang keempat, kakak akan mengajak kalian semua atau adik-adik sekalian semua ini untuk menuliskan rencana karirnya untuk masa depannya. Dan yang terakhir, yang kelima, kakak akan mengajak semua peserta didik untuk membuat mind mapping sesuai dengan rencana karir untuk masa depannya masing-masing. Sebelum kita memasuki tahapan inti pada kegiatan kita pada kali ini, sebelumnya kakak akan membuat kesepakatan waktu dengan adik-adik sekalian ini. Bagaimana jika kesepakatan waktunya 30 menit saja? Ya, mungkin itu sudah lebih dari cukup ya, 30 menit pada kegiatan kita pada hari ini. Dan apakah adik-adik semua telah siap melakukan kegiatan kita pada pagi hari ini? Nah, jika sudah siap, sebelumnya kakak akan memberikan ice breaking ya. Jadi jika kakak bilang selamat pagi adik-adik sekalian menjawab pagi luar biasa. Nah, kita coba ya. Selamat pagi luar biasa. Tangan untuk adik-adik sekalian. Nah, baik, selanjutnya kita akan memasuki kegiatan inti kita pada kegiatan kali ini, yaitu
materi tentang perencanaan karir sejak dini. Nah, sebelumnya kakak menjelaskan apa itu perencanaan karir. Nah, perencanaan karir ini adalah proses sistematis untuk membuat sebuah keputusan tentang tujuan karir dan merencanakan langkah-langkah menuju tujuan yang akan kita capai tersebut. Nah, ini adalah proses yang berkelanjutan ya, yang melibatkan pengekspresian diri sendiri, dunia kerja, dan pencocokan antara keduanya. Baik itu pencocokan apa tujuan kita, apa minat dan bakat kita, dan juga dunia kerja yang cocok dengan minat dan bakat kita. Nah, selanjutnya bagaimana sih, apa sih pentingnya perencanaan karir itu? Nah, yang pertama adik-adik kalian itu, perencanaan karir itu mampu membantu adik-adik sekalian ini memahami apa yang mereka inginkan dari karir mereka dan bagaimana mereka bisa mencapainya. Dan yang kedua, membantu adik-adik sekalian ini untuk membuat keputusan pendidikan dan juga karir yang tepat berdasarkan minat, bakat, dan tujuan dari mereka sendiri. Yang ketiga, membantu adik-adik sekalian ini untuk mempersiapkan diri untuk pasar kerja di masa depannya. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan untuk mencapai itu semua? Yang pertama dan yang paling utama itu mengenal minat dan bakat. Nah, adik-adik sekalian ini mulailah dengan mengenali apa yang kita suka dan apa yang kita kuasai. Apakah kamu suka matematika, apakah kamu suka menggambar, atau mungkin adik-adik sekalian ini suka bermain musik, atau mungkin suka berolahraga. Bebas, apa yang kita inginkan dan apa yang kita suka itu bebas kita mengekspresikannya. Dan yang paling penting kita harus ketahui minat dan bakatnya untuk menentukan arah karirmu di masa depan. Jika orang yang suka minat dan bakat tentang olahraga, maka kedepannya itu pasti bisa karirnya berhubungan dengan, tidak jauh dari berhubungan dengan itu. Dan yang kedua, mengenal berbagai profesi. Nah, ada banyak profesi di dunia ini, mulai dari dokter, seorang guru, insinyur, profesor, atau mungkin apa sekarang ya, YouTuber. Nah, itu mungkin semua profesi-profesi dan kita harus mengenali semua itu. Apa saja yang dikenali? Nah, apa saja tugas dan tanggung jawab dari profesi-profesi tersebut, apa saja keahlian yang dibutuhkan di dalamnya, dan lain-lain sebagainya yang mencakup atau yang ada dalam profesi itu. Kita semua harus mengetahui semua itu dulu. Nah, yang ketiga, pentingnya pendidikan. Nah, mengapa begitu? Pendidikan sangat penting adik-adik sekalian dalam meraih impian kita selama ini. Oleh karena itu, kakak harap untuk adik-adik sekalian ini berusaha untuk selalu belajar dengan baik di sekolah. Pelajaran apapun itu, pelajaran apa yang paling kamu sukai, pelajaran tersebut mungkin berhubungan dengan karir kita di masa depannya. Seperti tadi yang kakak katakan, jika kita suka dan minat belajar olahraga, mungkin karir kita tidak jauh-jauh dari olahraga. Yang keempat, mengikuti kegiatan ekskul. Nah, kegiatan ekskul ini di sekolah dapat memberikan adik-adik sekalian ini pengalaman praktis dan membantu mengembangkan keterampilan. Nah, misalnya jika kamu ingin menjadi penulis, maka kamu bisa bergabung dengan klub jurnalistik di sekolah. Atau misal kamu ingin menjadi seorang pesepak bola profesional, nah mungkin kamu bisa mengikuti ekskul futsal yang ada di sekolah kita ini. Yang kelima, menetapkan tujuan. Nah, ini juga penting ya adik-adik sekalian. Cobalah untuk menetapkan tujuan karir tak dalam jangka panjang. Apa yang ingin kita capai dalam hidup tak ini, selama hidup ini mau jadi apa ke depannya. Menetapkan tujuan itu dapat membuat kita termotivasi, karena ayo semangat belajar, karena ada tujuan yang ingin kita capai. Itu bisa membuat kita termotivasi dalam melakukan kegiatan kita sehari-hari. Nah, yang terakhir adik-adik sekalian, mengembangkan keterampilan hidup. Nah, keterampilan hidup seperti apa itu keterampilan hidup? Seperti berkomunikasi, kerja sama tim, gotong royong, saling membantu. Itu merupakan keterampilan hidup, dan itu sangat-sangat penting untuk dimiliki ya adik-adik sekalian.
karena kita ini manusia ini merupakan makhluk sosial, jadi kita membutuhkan keterampilan komunikasi dan juga kerjasama kepada orang lain. Nah, mungkin itu materi yang sempat kakak sampaikan kepada adik-adik sekalian. Jika ada yang ingin ditanyakan ataupun ada yang ingin menyimpulkan ya materi dari kakak, saya persilahkan. Nah, sesuai dengan tujuan dan juga langkah-langkah yang telah kita sampaikan di awal, selanjutnya kita akan kakak akan memberikan sebuah kertas dan diharapkan kepada adik-adik sekalian ini membuat mind mapping ya, mengenai apa perencanaan kalian ke depannya. Misal kita dari SMP nih, kelas 7, ingin menjadi seorang dosen, misalnya dosen matematika. Jadi selanjutnya ini kita akan fokus belajar matematika. Saya akan fokus belajar matematika, Kak. Selanjutnya saya akan SMA di SMA negeri ini, Kak. Selanjutnya saya akan berkuliah di UNM jurusan matematika, Kak, misal, untuk menjadi dosen, dan saya akan melanjutkan S2, Kak. Mungkin seperti itu ya, membuat mind mapping tentang perencanaan karir tak di masa depan, Kak. Nah, selanjutnya kakak akan membagikan LKPD ya, untuk diisi kepada adik-adik sekalian masing-masing satu. Dan LKPD-nya ini bisa dikumpul sekarang ataupun mungkin besok ya, kakak akan kumpul dan bagi adik-adik sekalian yang telah mengerjakan LKPD-nya itu mungkin bisa dikumpul ke ketua kelasnya terlebih dahulu. Setelah itu akan diberikan kepada kakak. Nah, selanjutnya kakak akan menunjuk ketua kelasnya untuk menyimpulkan hasil kegiatan kita pada hari ini yang telah kita lalui bersama. Kepada ketua kelasnya saya persilahkan. Nah, itulah tadi kesimpulan yang telah disampaikan oleh ketua kelasnya. Terima kasih kepada Ananda Syawal sebagai ketua kelas yang telah menyimpulkan kegiatan kita yang telah kita lakukan pada hari ini. Selanjutnya saya akan pilih lagi satu orang siswa yang mungkin bisa mengungkapkan perasaannya, kesan dan pesan bagaimana perasaannya setelah mengikuti kegiatan ini. Mungkin Ananda Syawal atau mungkin Ananda Alvin saja yang mengungkapkan kesan dan pesannya pada kegiatan klasikal yang telah kita laksanakan hari ini. Nah, terima kasih kepada Ananda Alvin yang telah mengungkapkan perasaannya. Selanjutnya saya simpulkan secara garis besar ya, adik-adik sekalian. Jadi topik yang kita bahas ini sangat-sangat penting ya, tentang perencanaan karir masa depannya, dimana kegiatan ini kakak bertujuan sampaikan mungkin untuk membantu adik-adik sekalian juga dalam membantu merencanakan karirnya agar tidak bercampur-campur, agar kita bisa fokus dalam tujuan yang ingin kita capai dalam hidup kita. Nah, itu mungkin tujuan yang mungkin kita bisa capai dalam kegiatan layanan klasikal kita pada hari ini. Dan selanjutnya Bapak bersyukur dan Bapak banyak-banyak terima kasih kepada adik-adik sekalian yang telah aktif dalam kegiatan kita yang telah kita lakukan pada hari ini. Dan juga karena tadi kita telah membuka kegiatan kita pada hari ini dengan berdoa, dan marilah kita menutup juga dengan berdoa menurut kepercayaan dan juga keyakinan kita masing-masing. Doa Bapak pimpin, doa dimulai. Amin, doa selesai. Baik, mungkin itu berakhirlah juga kegiatan kita pada hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Nun wal qalam wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik.